Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan pengurus MGMP IPA yang sudah memberikan support bimbingan bahkan semangat pada kita semuanya sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terrealisasi. Juga kepada Bapak Ibu guru semuanya, guru-guru IPA, SMP dan MTS Kabupaten Pati, saya juga berterima kasih atas waktunya yang dengan tulus ikhlas memberikan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Harapan saya selaku Ketua MGMP, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul ada manfaatnya bagi kita semuanya, ada hal yang baru, sehingga kita melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi di dunia pendidikan khususnya di SMP dan MTS ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kegiatan ini betul-betul bermanfaat. Memang berawal dari pada waktu itu saya ditelepon dari Bapak Eko GTK Disdik bahwa beliau memerintahkan MGMP IPA untuk memfasilitasi Bapak Listiadi dan Bu Tutut Sediane untuk kegiatan sosialisasi ini. Mestinya pada waktu itu ada dua opsi yang diinginkan dari Bapak Eko di GTK. Yang pertama adalah sosialisasi yang pertama itu sosialisasi TAPKA, yaitu membutuhkan 60 orang. Tapi kami mohon maaf untuk yang TAPKA ini tidak bisa kami fasilitasi Bu Tutut dan Pak Listiadi karena memang kondisi Pati yang masih zona merah yang memungkinkan itu kami ya serba berhati-hati. Nah, opsi yang kedua yang kami pilih yaitu menggunakan daring, yaitu dalam hal ini adalah Zoom yang kita laksanakan pada pagi dan siang ini nanti. Itu kami mohon maaf apabila permintaan Bapak dan Ibu kaitannya dengan TAPKA secara luring tidak kami kabulkan karena memang alasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Sekali lagi Bapak Ibu narasumber betul-betul leluasa untuk menyampaikan materi-materi penting kaitannya dengan pemanfaatan portal belajar. Beberapa teman memang ada yang sudah melakukan pelatihan ini di Semarang seperti Pak Agung, itu juga pernah mendapatkan materi pemanfaatan portal belajar. Tapi yang paling menarik nanti itu adalah pengayaan dari video pembelajaran yang terbaru ini nanti. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Listiadi bisa dimulai Pak untuk acara yang setelah saya nanti supaya betul-betul waktu yang diberikan untuk kita semuanya. Ya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Fakih selaku Ketua MGMP Mapel IPA untuk SMP MTS Kabupaten Pati. Kita menginjak ke acara yang ketiga, yaitu materi. Untuk yang pertama nanti untuk pemaparan materi kami berikan kepada Ibu Tutuk. Beliau akan memaparkan materi yaitu tentang pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Silakan Ibu Tutuk untuk memberikan materi kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati Bapak Fakih selaku Ketua MGMP Kabupaten Pati. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Mapel IPA Kabupaten Pati. Baik Bapak Ibu, di sini saya ini adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 dari Jaksa. Saya baru di sini Bapak Ibu. Nah, izinkan saya di sini untuk sedikit berbagi apa yang kami ketahui tentang portal rumah belajar. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Nah,
Jadi begini Bapak Ibu, kemarin itu sempat di-share Pak Fakih bahwa kami ini termasuk dalam 10 besar ya. Padahal itu mboten Pak. Nah ini. Jadi kami bukan 10 besar tingkat nasional, bukan. Kami ini adalah peserta pembatik level 4, di mana kami ini masuk dalam 30 peserta yang beruntung Pak ini. Kami beruntung sekali bisa masuk pembatik level 4 ini. Nah ini karena keberuntungan saja, Ngoten. Kemudian di sini saya memberikan materi bukan sebagai narasumber, tapi intinya mungkin lebih ke sales, Pak. Nanti saya akan menawarkan suatu produk dari pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Begitu. Nah, jadi nanti kami ini bukan narasumber yang memiliki banyak pengalaman atau apa, kami hanya sebagai sales. Ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, jadi sedikit yang kami tahu nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga nanti yang kami sampaikan ini akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Baik, akan saya mulai. Saya share screen dulu. Sudah nampak ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Jadi saya ingin memperkenalkan tentang portal rumah belajar. Sebelumnya saya awali dulu tentang survei dari Kemendikbud, di mana dari hasil survei ini itu dikatakan bahwa siswa sulit pahami pelajaran saat belajar jarak jauh. Betul nggih Bapak Ibu? Nah, alasannya itu yang pertama, 87% aktivitas guru hanya sekedar memberikan soal dan tidak memanfaatkan teknologi era digital. Saya yakin untuk Bapak Ibu guru IPA yang ada di sini tidak ya, pasti memberikan materi dulu, nanti setelah memberikan materi baru memberikan tugas ngoten. Kemudian rata-rata siswa tidak bisa memahami pelajaran dalam kondisi kegiatan belajar jarak jauh. Sedangkan yang ketiga, siswa juga tidak bisa berkonsentrasi secara penuh jika belajar di rumah. Gitu. Iya. Baik. Nah, lalu apa solusinya menghadapi permasalahan ini? Salah satunya dengan konten digital pembelajaran. Karena itu di sini kami membawa dan memperkenalkan konten digital pembelajaran milik pemerintah, yaitu portal rumah belajar. Baik Bapak Ibu, untuk portal rumah belajar ini dapat Bapak Ibu akses melalui alamat belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan sekarang, jadi nanti sambil kita jelaskan, Bapak Ibu bisa membuka melalui HP atau laptop masing-masing. Bapak Ibu bisa mengetikkan juga langsung misal rumah belajar di Google, maka nanti akan keluar. Bisa dicoba langsung ya Bapak Ibu. Nah, sambil Bapak Ibu mencoba membuka portal rumah belajar, jadi di sini itu ada apa saja. Nah, di portal rumah belajar itu disediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar ini dihadirkan sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan yang paling penting di sini untuk seluruh konten yang disediakan di rumah belajar ini dapat diakses secara gratis.
Untuk fitur-fitur dalam rumah belajar, ini ada 4 fitur utama Bapak Ibu. Bentar. Nah, untuk fitur utamanya itu ada sumber belajar yang pertama, kemudian ada kelas digital atau kelas maya, ada laboratorium maya, ini sangat cocok sekali bagi mapel IPA, kemudian ada juga bank soal. Pada fitur sumber belajar disajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dalam bentuk video, audio, maupun web. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mengakses sumber belajar, nanti akan muncul konten audio, video, dan juga web. Namun untuk masuk ke konten sumber belajar ini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus mendaftar dulu di portal Rumah Belajar. Sebentar, saya bukakan dulu untuk portal Rumah Belajarnya. Nah, ini adalah tampilan dari portal Rumah Belajar Bapak Ibu. Di sini terdapat fitur utama. Kemudian untuk dapat mengakses sumber belajar, Bapak Ibu terlebih dahulu login di sini. Nah, Bapak Ibu dapat masuk dengan terlebih dahulu membuat akun bagi yang belum memiliki akun. Nah, di sini ada 3 pilihan pendaftaran untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Bapak Ibu bisa memilih sebagai guru. Kita bisa memasukkan NUPTK, kemudian email sampai ke bawah, nanti di sini kita bisa mendaftar. Atau selain dari sini, Bapak Ibu juga bisa mendaftar melalui akun Google masing-masing. Nah, di sini ada pilihan Google, Rumah Belajar, Facebook. Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Google, Gmail, nah itu bisa langsung menggunakan akun Google. Nah, ini karena ini sudah akun Google saya sudah masukkan di sini, sudah saya sinkronkan, jadi langsung terbuka ini Bapak Ibu. Tapi sebelum Bapak Ibu masuk ke sumber belajar ini, Bapak Ibu harus terlebih dahulu menggunakan akun Google-nya untuk mendaftar. Itu nanti akan ada pilihan berupa sama seperti tadi, kalau tadi NUPTK, nanti Bapak Ibu memasukkan NUPTK, kemudian ada akun Google-nya, nanti Bapak Ibu masukkan. Caranya sama seperti tadi intinya. Karena ini sudah saya sinkronkan, jadi langsung masuk ke akun saya. Jadi nanti caranya juga sama seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum memiliki NUPTK. NUPTK ini bisa diganti dengan NIK, NIK, nomor induk kependudukan. Nah, ini. Jadi nanti sama seperti ini, hanya nanti ini sudah ada alamat email akun Google-nya masing-masing, sudah ada sandinya, kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan NUPTK, kemudian daftar. Begitu sudah mendaftar, Bapak Ibu langsung bisa masuk ke portal Rumah Belajar dan dapat mengakses sumber belajar. Caranya langsung login dengan akun Google masing-masing. Jaringannya.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan PowerPoint saya karena tampaknya jaringannya kurang bersahabat ini. Nah, untuk sumber belajar yang dapat diakses ini kalau dalam Mapel IPA kita bisa memanfaatkan video pembelajaran yang sudah ada di portal Rumah Belajar, di mana video pembelajaran ini itu sudah tersaring dan sudah diseleksi. Untuk karya-karya video pembelajaran ini beberapa ada yang dari pemerintah, ada juga yang dari para sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar ini itu banyak menyumbangkan video-video pembelajaran juga, kemudian ada juga duta rumah belajar yang menyumbangkan video pembelajaran pada portal rumah belajar. Dan semua video yang sudah ada di sini ini sudah tersaring Bapak Ibu, sudah diseleksi. Kemudian untuk konten web ini juga tersedia. Ini berisi media pembelajaran interaktif yang dapat langsung dimanfaatkan oleh peserta didik. Jadi modelnya seperti MPI, media pembelajaran interaktif. Anak langsung bisa mempraktekkannya di situ. Kemudian ini contoh sumber belajarnya, ini dalam bentuk video. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, memanfaatkan ke dalam pembelajaran dengan cara mengcopy linknya. Ini caranya dengan klik kanan kemudian di copy link. Jadi kalau kita praktekkan langsung lebih enak. Sebentar saya cek lagi. Saya coba sekarang. Nah, ini muncul. Saya ambil contoh satu ini misalkan. Di sini ini ada video pembelajaran tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Caranya kita copy video address. Kemudian kita pastekan. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan grup WA dalam pembelajaran, langsung dipaste di grup WA. Kalau misal Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, bisa langsung dipastekan di Google Classroom. Intinya caranya sama untuk memasukkan link. Jadi sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mengikuti pelatihan dari Pak Mufid itu menggunakan Google Classroom, caranya sama memasukkan linknya. Jadi atau bisa juga seperti ini di copy kemudian dibagikan ke peserta didik melalui grup WA atau apapun LMS yang Bapak Ibu pergunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Selain ini bisa dibagikan langsung, ini juga bisa kita download Bapak Ibu. Kita bisa mendownload sumber belajar ini. Selanjutnya, contoh konten pada web. Masih di sumber belajar. Di sini terdapat konten web. Nah, kita ambil satu saja contoh misalkan. Yang kaitannya dengan materi SMP mungkin ini. Larutan, asam, basa, dan garam. Nah, konten web ini itu juga bisa Bapak Ibu bagikan ke peserta didik. Caranya sama dengan kopikan link kemudian dipastekan pada LMS yang Bapak Ibu pergunakan. Kebetulan masih proses ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengklik pendahuluan. Nah, ini muncul. Jadi peserta didik bisa langsung menggunakannya ini. KIKD-nya kalau kita klik muncul, kemudian materinya kalau kita klik muncul. Ada latihan soal yang bisa dikerjakan, kemudian daftar pustaka. Ini pembuatnya ini Pak Rahmat Effendi dari SMKN 2 Trenggalek. Ini contoh media pembelajaran interaktif yang berupa web dengan format HTML5. Bapak Ibu bisa langsung memanfaatkannya dalam pembelajaran dengan membagikan link ini kepada peserta didik. Kemudian untuk fitur yang kedua,
Nah, tadi fitur pertama itu sumber belajar, fitur yang kedua kelas maya. Kelas maya ini berupa LMS, Learning Management System, Bapak Ibu. Jadi seperti Google Classroom, seperti Edmodo, tapi nanti tampilannya tampak seperti ini. Misal saya ambilkan contoh. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ada kegiatan belajar ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Ada tempat untuk pengumuman, ada forum diskusi. Kalau kita buka kegiatan belajar 1, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini berupa KD. Kemudian kegiatan belajar 2. Materinya langsung tampak seperti ini, Bapak Ibu. Pada kelas maya ini juga bisa kita tautkan ke sumber belajar yang ada pada portal Rumah Belajar. Di sini kita juga bisa menampilkan video-video. Ini dari YouTube. Dan di sini juga disediakan untuk ujian. Ini kebetulan belum ada ujiannya, jadi ini belum dibuat. Saya sendiri sebenarnya juga sudah membuat kelas maya, hanya saja karena terkendala sinyal, jadi kelas maya saya tidak jadi, Bapak Ibu. Jadi untuk menggunakan kelas maya itu harus menggunakan kekuatan sinyal yang tinggi, yang kuat. Kemudian juga untuk materinya itu yang disajikan jangan terlalu banyak, singkat-singkat saja. Jadi kemarin itu saya mengikuti kelas maya, pemanfaatan kelas maya dalam pembelajaran. Di situ saya membuat kelas maya tapi tidak nampak. Nah, untuk membuat kelas maya seperti ini, kita daftar dulu. Jadi kita daftar 2 kali. Tadi sudah login di Rumah Belajar, mulai awal masuk itu login dulu. Kemudian setelah itu untuk mengakses kelas maya, kita daftar dulu. Untuk pendaftaran, kita pertama mendaftar dulu sebagai penyelenggara yang mendaftarkan sekolah. Kebetulan sampai satwa dari Jaksa sudah saya daftarkan. Nah, di sini bisa mengisi ID user. ID user ini bisa diisi nama SMP-nya, SMP berapa begitu, SMP Medari misalkan. Nama sekolah bisa diisi sekolah masing-masing. Kemudian deskripsi, password. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membuat password, NPSN dimasukkan sampai ke bawah nanti daftar. Diklik daftar. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekolahan Bapak Ibu menunggu sejenak beberapa saat karena proses pendaftaran sekolah ini tidak bisa langsung di-approve oleh Pusdatin. Jadi menunggu. Misalkan Bapak Ibu ingin mendaftarkan sekolahannya, kemudian sudah didaftar tapi belum di-approve, nanti bisa menghubungi kami sebagai sahabat Rumah Belajar untuk mengkomunikasikan kepada pihak Pusdatin. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar sebagai penyelenggara, Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru. Ini sama intinya pendaftarannya, memasukkan ID user, nama, kemudian deskripsi, password. Ini boleh tidak diisi untuk deskripsinya. Jadi yang penting-penting saja, misalkan password, kemudian nomor identitas, ini boleh diisikan. Kalau deskripsi enggak apa-apa. Pendaftaran sebagai guru. Bapak Ibu mendaftar sebagai guru, kemudian Bapak Ibu akan memunculkan halaman seperti ini. Nah, coba saya bukakan punya saya. Orang sempat ya PNP. Ibu Tutuk, Persa Bu, jam 6. Ibu Tutuk SMP 1 dari Tutuk. Persa. Ini yang memberi ini loh. Jenam cagi. Oke, pinter Bang ya. Nanti yang memberi Dari satu. Dari satu. Ini kita tunggu dulu Bapak Ibu masih proses. Nah, ini adalah kelas saya yang gagal. Pertama kali saya membuat kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini dua-duanya gagal karena yang pertama sinyal saya tidak kuat, kemudian yang kedua itu karena materinya terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat detailnya, misal yang ini. Halo.
Irina. Halo, Bu Ya, Tutu. ya Pak. Mohon teman-teman untuk mikrofonnya unmute semua ya Bapak Ibu ya, supaya dimatikan dulu Bapak Ibu. Seperti dari tadi ada yang kelihatan seperti dari SMP 1 Tayu itu kelihatan suaranya itu. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk tampilan di laptop atau di HP, mohon untuk mikrofonnya di-mute dulu, dimatikan semuanya ya, biar nanti kita satu suara dari Bu Tutu Sediane ya. Terima kasih Bu Tutu, terima kasih. Iya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada beranda, kelola kelas aktif, non aktif dan sebagainya. Nah, di sini ini contoh kelas saya. Di sini ada kode akses. Kode akses ini nanti yang kita berikan kepada siswa agar siswa dapat masuk ke kelas kita. Nah, ini contoh kelas saya Bapak Ibu. Ini saya sudah membuat kelas tapi tidak bisa diakses karena tadi jaringan tidak kuat. Nah, di sini kita bisa memasukkan tujuan pembelajaran, kemudian tanggal mulai sampai tanggal selesai. Nah, ini tanggal selesainya bisa diperpanjang sampai tahun depan juga tidak masalah Bapak Ibu. Ini lama sekali malah bagus, nanti bisa kita manfaatkan secara terus-menerus. Kemudian untuk penilaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ini kebijaksanaan Bapak Ibu guru, jadi ini bisa dibuat 100% di ujian akhir juga tidak masalah. Jadi misalkan ini saya buat 100. Nah, yang ini berarti 0. Oh maaf, ini 0, ini 0, yang ini misalkan 100. Ini juga tidak masalah, jadi dibuat seperti ini kebijaksanaan Bapak Ibu guru. Kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu guru akan diminta untuk membuat modul. Nah, ini coba saya simpan dulu. Di sini ada bagian modul, soal ujian, siswa, dan penilaian. Nanti di sini masuk semua. Kita dapat memasukkan siswa, kita bisa membuat modul, soal ujian, kita bisa melihat penilaian kita di sini. Untuk modul, kalau saya buka ini karena punya saya ini gagal, nah jadi terjadi kesalahan saat memproses request. Ini terlalu berat karena saya memasukkan materinya terlalu banyak, Bapak Ibu. Kemudian di soal ujian, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita bisa membuat soal ujian dan kita bisa menjadwalkan soal ini. Misalkan ini dijadwalkan 1 November sampai 31 Desember. Nah, nanti monggo kebijaksanaan Bapak Ibu guru yang ingin membuat kelas maya melalui portal rumah belajar. Yang jelas di sini nanti tampilannya menarik Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di Google Classroom itu nanti materinya tersembunyi. Dia masuk ke kelas kemudian berupa file-file biasanya. Nah, ini nanti tampak materinya. Untuk cara membuat soalnya, cara membuat materinya, nah, Bapak Ibu pertama tambahkan kelas dulu. Nah, kita tambahkan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan judul kelasnya, misalkan IPA kelas 7 sampai Wedari misalkan. Nah, ini. Deskripsinya bisa dideskripsikan tentang materi kalor. Nah, ini bisa diberikan juga nama gurunya misalkan ini, kemudian kategorinya bisa dipilih IPA, kelasnya nanti bisa dipilih. Ini tidak saya praktekkan secara langsung ya Bapak Ibu, nanti tidak selesai-selesai. Waktunya habis. Kata kuncinya tidak perlu Bapak Ibu isi. Nah, nanti untuk struktur materinya juga tidak perlu diubah, tidak apa-apa. Ini tanggal selesainya misal kita ubah tanggal Desember saja, contoh. Nah, seperti ini. Ini IPA. Nah, ini IPA. Kemudian kelasnya berarti kelas 7 tadi, kelas. Nah, kalau sudah disimpan.
Nah, jadi tampilannya seperti ini, IPA kelas 7 SMP Wedari. Nah, ini sama seperti tadi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan modulnya di sini. Nah, kita bisa mengisi di sini. Kegiatan belajar 1, misal ditambah modul. Misal pengantar. Pengantar ini bisa diisi pengetahuan tentang KD-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian bisa juga ditambahkan peta konsepnya Bapak Ibu. Jadi kreativitas Bapak Ibu kalau sudah disimpan. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar di sini. Ini kita bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan link, kemudian bisa menambahkan video dari YouTube. Nah, gini. Ini pengantar saja Bapak Ibu tentang kelas maya. Karena nanti di sini masih banyak yang akan kita bahas Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa menambahkan tugas, bisa juga menambahkan kuis. Ini saya simpan dulu. Kita bisa menambahkan tugas ataupun menambahkan kuis. Kita juga bisa membuat soal ujian seperti tadi. Tampilannya seperti ini sementara Bapak Ibu. Pengantar, KD, tujuan, peta konsep. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat kelas, membuat materi di dalamnya, Bapak Ibu bisa memasukkan peserta didik ke dalam kelas dengan meminta peserta didik untuk mendaftar dulu. Kita kembali. Sambil menunggu proses. Ini saya tutup dulu mawon. Assalamualaikum Bu Tutu. Saya dari SMP Pakuwungu. Izin bertanya. Izin bertanya. Kan berarti kalau anak-anak juga bukanya di web kelas itu ya, rumah belajar itu juga ya? Kira-kira apa webnya berat nggak ya kalau dibuka lewat HP? Sudah pernah membuka lewat HP itu? Oh, sudah pernah. Untuk dibuka di HP bisa dan tidak berat. Kemudian ada juga aplikasinya Bapak Ibu. Jadi rumah belajar ini ada aplikasi yang dapat didownload melalui Play Store. Oh, berarti sudah tersedia di Play Store ya Bu ya? Iya, bisa melalui aplikasi, juga melalui web. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu karena muter-muter terus tadi.
sinyalnya, jadi saya pakai PowerPoint saja. Nah, ini kelas Maya. Nah, ini jadi peserta didik bisa mendaftar sebagai siswa. Setelah mendaftar sebagai siswa, peserta didik dapat masuk ke kelas Bapak Ibu yang buat tadi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian untuk fitur yang ketiga itu ada bank soal. Nah, ini adalah fitur bank soal. Di bank soal ini itu kita bisa memanfaatkan soal-soal yang sudah ada, tersedia soal untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah, kita bisa memilih misalkan mengajar kelas 7, 8, atau 9. Kemudian kita juga bisa memilih di sini nanti kalau kita klik pada kelasnya akan muncul soal-soal seperti ini. Soal-soal ini itu adalah soal buatan Bapak Ibu guru yang sudah pernah menyumbangkan soalnya di bank soal. Jadi kita bisa masuk di bank soal ini dengan cara login Bapak Ibu. Di sini ada tampilan loginnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa login di sebelah kanan atas di sini. Nah, untuk sementara pada fitur bank soal ini kita belum bisa login karena dari portal rumah belajar itu ada peningkatan sistem Bapak Ibu. Jadi sementara belum ada tanda loginnya. Kemudian kalau kita buka salah satu soal, kita bisa mengaksesnya seperti ini. Ini ada link ini yang bisa kita bagikan kepada peserta didik. Ini kita copy kemudian kita bagikan ke peserta didik sebagai soal latihan. Namun untuk soal latihan yang ada pada bank soal ini, itu kita tidak bisa melihat hasil dari peserta didik karena bukan kita sendiri yang membuat. Kita bisa membuatnya sendiri asalkan kita login terlebih dahulu, kita buat soal, kemudian bagikan kepada peserta didik, kita bisa langsung melihat hasil dari peserta didik itu tadi, kalau kita membuat sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan bank soal buatan Bapak Ibu yang lain, berarti alternatifnya ya minta peserta didik untuk screenshot begitu. Jadi di screenshot hasilnya kemudian dikirimkan kepada Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya ada fitur laboratorium Maya Bapak Ibu. Di sini tersedia simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik. Kemudian ada juga lembar kerjanya dan ada juga teori praktikumnya. Nah, ini contoh laboratorium Mayanya. Lab Maya ini bisa diakses untuk mapel matematika dan IPA. Tersedianya hanya 2 mapel itu Bapak Ibu. Kalau kita pilih salah satu yang ada di sini, misalkan, nah ini ada fisika hukum Om SMP. Nah, kita bisa melakukan percobaan langsung di sini. Kita juga bisa memberikan komentar, mengunduh bahan referensi, bahan teori, bahan LKS, dan mendownload Lab Maya ini. Namun untuk memberikan komentar dan sebagainya di sini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus login lagi menggunakan akun Lab Maya. Kalau kita ingin membagikan Lab Maya ini kepada peserta didik, caranya kita buka, kemudian ini di sini bagian atas ada link yang bisa kita copy, kemudian paste dibagikan kepada peserta didik melalui LMS yang Bapak Ibu pergunakan. Nah, ini. Jadi nanti peserta didik bisa langsung praktek, ini diubah-ubah angkanya, digeser-geser, kemudian bisa juga menjawab pertanyaan. Jadi banyak sekali fitur-fitur Lab Maya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, apalagi di masa pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan praktikum secara langsung gitu. Kemudian di fitur pendukung, jadi rumah belajar memiliki fitur utama, ada juga fitur pendukungnya. Fitur pendukungnya ada peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan lain-lain. Nah, peta budaya ini untuk mapel IPS di Bapak Ibu ya. Kemudian BSE di sini ada buku-buku sekolah elektronik BSE. Kemudian ada juga wahana jelajah angkasa, ini untuk matahari tata surya dapat kita manfaatkan juga. Di sini kita bisa melihat ruang angkasa secara jelas dan nyata Bapak Ibu. Proses.
Kemudian ada juga karya bahasa dan sastra bagi Bapak Ibu yang mapel bahasa, mungkin di sini tersedia banyak sekali karya-karya bahasa, misalkan cerpen, puisi, bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa juga ada. Ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu kenapa? Ntar Bapak Ibu, laptopnya macet. Nah, ini untuk peta budaya, kemudian ini BSE. Nah, ini contoh wahana jelajah angkasa. Jadi nanti peserta didik dapat melihat ruang angkasa itu seperti apa. Ini karya bahasa dan sastra. Ini adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kami sahabat rumah belajar, ini kenapa bisa memiliki nama sahabat rumah belajar, itu awalnya kami mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud. Nah, ini melalui laman simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Kami mengikuti pembatik itu mulai dari pembatik level 1 sampai level 4, Bapak Ibu. Jadi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Di sini disediakan berbagai macam pelatihan, kemudian ada juga ini pembatik 2020, ada juga DRB. DRB itu Duta Rumah Belajar. Barangkali Bapak Ibu ada yang mempertanyakan apa itu DRB, apa itu SRB. DRB itu Duta Rumah Belajar, SRB itu Sahabat Rumah Belajar. Nah, gitu. Kemudian ada juga pelatihan SPAB itu untuk daerah aman bencana, gitu. Kemudian ada juga fitur baru ini dalam portal rumah belajar, ini fitur edu game. Di dalamnya terdapat game interaktif yang dapat dimanfaatkan secara mandiri maupun dengan bimbingan guru dan orang tua bagi peserta didik. Namun karena ini fitur baru, maka gamenya belum begitu banyak Bapak Ibu, masih sedikit dan itu masih mencakup materi TK, SD begitu. Sementara untuk SMP belum ada Bapak Ibu. Gitu, karena masih baru. Nah, ini contohnya. Ini testimoni. Nah, ini ada juga sumber belajar lainnya. Ada radio edukasi, M-edukasi, TV edukasi. Nah, ini di portal rumah belajar sangat komplit sekali fitur-fitur yang disediakan. Hanya saja mungkin pada salah satu fitur, misalnya sumber belajar, itu barangkali ada yang materinya tidak ada, kurang lengkap. Nah, karena itu kami mengajak Bapak Ibu untuk turut berkontribusi untuk mengisi konten-konten yang ada di portal rumah belajar. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu login dulu, kemudian buat akun itu tadi. Setelah itu Bapak Ibu bisa berkarya, salah satunya membuat video pembelajaran yang nanti akan dipandu oleh Pak Listiadi. Nah, hasil video Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu upload sebagai konten pembelajaran yang ada di portal rumah belajar. Tentunya Bapak Ibu nanti jika videonya muncul di portal rumah belajar akan bangga sekali di Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Tutu. Materinya yang disampaikan sangat luar biasa. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan bisa mengikuti jejak beliau untuk ikut membangun pendidikan di Indonesia dengan cara masing-masing. Nah, salah satunya yang diikuti Bu Tutu ini sebagai sahabat rumah belajar Jawa Tengah, yaitu dengan mengikuti pembatik. Tadi sudah dijelaskan pembatik itu mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ini level 4 adalah level yang terakhir, jadi namanya level berbagi. Nah, nanti dari tadi sudah dijelaskan Bu Tutu bahwa Bu Tutu itu termasuk dalam 30 besar di Jawa Tengah. Yang disaring dari ribuan peserta yang ada di seluruh Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia. Jadi sebagai informasi, di setiap provinsi itu diambil 30 besar masing-masing di setiap provinsinya. Jadi sekitar 34 kali 30. Ada segitu besar sahabat rumah belajar yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gitu, nggih. Nah, ini kalau untuk Bapak Ibu yang sudah pegawai negeri PNS itu ini tadi sudah disinggung Bu Tutu
untuk berkelanjutan tadi ya, PKP-nya itu sangat bagus dengan mengikuti diklat ini, karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat senilai 32 jam pelajaran. Gitu. Oke, ini untuk sesi yang kedua, izinkan saya untuk sedikit memberikan pemaparan materi, yaitu tentang pembuatan tolong Bu Tutu untuk bisa saya share screen ya Bu ya. Saya mau menyampaikan materi di PowerPoint. Bapak Ibu, tolong yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Tutu. Kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi di awal saya sudah sempat perkenalan sedikit. Jadi saya ini Listiadi, saya saat ini mengampu mapel matematika di SMK Tunas Harapan Pati. Saya bersama Bu Tutu ini Bu Tutu dalam pembati level 4 ya, level berbagi ini. Oke, untuk materi yang saya akan paparkan hari ini yaitu tentang pembuatan video pembelajaran untuk sumber belajar dengan menggunakan KineMaster. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah banyak mengetahui berbagai metode atau cara bagaimana dalam mengolah pembelajaran, terutama dalam segi penyampaian materi, bisa melalui mungkin PDF atau materinya berupa modul, atau menggunakan video lah. Video ini kan juga nanti macam-macam. Jadi dalam mengolah video ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal beberapa macam aplikasi yang dapat digunakan. Nah, di sini salah satunya nanti saya akan memaparkan tentang penggunaan KineMaster ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya di sini memilih KineMaster, karena KineMaster itu, ini sedikit tampilan untuk video pembelajaran yang ada di sumber belajar, tadi sudah disampaikan Bu Tutu. Nah, ini alasan saya kenapa menggunakan KineMaster. Itu yang pertama adalah karena lebih mudah dipakai. Jadi Bapak Ibu nanti dalam mengedit video, kemudian mengaplikasikan kepada peserta didik itu mungkin lebih mudah. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan kamera di HP masing-masing, itu sudah dapat membuat sebuah video pembelajaran yang keren gitu ya. Kemudian yang ketiga itu hasil video itu tidak kalah dengan kita menggunakan aplikasi lain, semacam Ruang Guru yang banyak yang di TV-TV itu. Nah, itu hasilnya nanti tidak kalah dengan yang ada di aplikasi lain. Nah, ini yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu menggunakan KineMaster itu hanya 3. Pertama adalah tripod. Nah, tripod ini bisa Bapak Ibu dapatkan sangat mudah sekali di toko online, itu banyak sekali tersedia, harganya mulai dari 20-25 itu ada. Jadi tergantung dari merek dan kualitas tripod masing-masing. Jadi sangat mudah untuk didapatkan. Kemudian yang kedua ini handphone. Ini saya yakin semua Bapak Ibu sudah mempunyai HP ya. Kemudian yang ketiga green screen lah. Green screen kenapa di sini pakai green screen? Jadi green screen ini tidak diwajibkan untuk Bapak Ibu dalam pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Nah, green screen ini kenapa dipakai? Ini supaya nanti tercipta efek dari video itu background-nya bisa diganti. Apakah selalu green screen? Oh, itu tidak. Jadi background-nya itu bisa diganti dengan warna biru atau hijau lah. Karena warna-warna ini yang bisa dipakai untuk menghilangkan background dan kemudian akan diganti dengan background yang Bapak Ibu guru inginkan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah ya. Nanti setelah saya memaparkan ini mungkin bisa praktek sebentar ya Bapak Ibu. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah membuka. Nah, sebelum membuka berarti Bapak Ibu harus menginstal aplikasi KineMaster terlebih dahulu.
Nah, aplikasi ini dapat Bapak Ibu dapatkan itu di Play Store di HP Android masing-masing. Nanti tinggal dicari dengan menggunakan keywordnya KineMaster gitu, pasti akan muncul. Oke, jika sudah diinstal nanti silahkan Bapak Ibu membuka aplikasi ini, maka akan muncul halaman depan kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu tinggal mengklik tombol plus lah di sini yang sudah saya kotak hitam ini. Ada tombol plus ini tinggal Bapak Ibu klik. Nah, nanti setelah diklik, nah ini kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa memilih rasionya untuk video yang akan dihasilkan. Nah, biasanya di sini dalam pembuatan video itu yang sering dipakai adalah untuk rasio 16:9. Ini yang untuk tampilannya paling bagus. Nah, bisa juga yang 9:16 juga tidak masalah atau 1:1 kotak ya berarti di sini. Jadi tergantung selera Bapak Ibu. Tapi yang sering dipakai adalah yang rasio 16:9. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika sudah muncul, tadi sudah diklik rasio ya 16:9 akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menambahkan media lah. Media itu ada di sini yang saya beri kotak kuning ini. Klik saja media, lah nanti akan diarahkan ke media yang ada di HP Bapak Ibu masing-masing. Ya nanti diarahkan, nah, pilih media atau video, bisa juga berupa foto, terserah Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, nah, nanti misalnya ini saya pilih gambar seperti ini ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan bisa tulisan, kemudian bisa efek, gambaran, bisa foto, video, dan yang lainnya, itu dengan cara klik ini, tombol lapisan. Tombol lapisan itu ada di sebelah kiri ini ya, lapisan. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Nah, di sini nanti tinggal sesuaikan aja dengan selera Bapak Ibu semua. Jadi kalau menambahkan teks, tulisan berarti ini pilih aja teks. Kalau menambahkan gambar atau video berarti milihnya yang media. Kalau menambahkan efek ya tinggal pilih efek. Hambaran. Kemudian kalau tulisan tangan bisa juga menggunakan yang ini, tulisan tangan. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, ini kita jika memasukkan beberapa gambar atau video, misalnya ada dua video ya. Ini video pertama, di sini video yang kedua. Maka di sini itu yang di tengah-tengah bagian transisinya itu bisa Bapak Ibu ubah dengan pilihan efek transisi yang sangat banyak. Jadi pilihannya di sini sangat banyak sekali. Terserah Bapak Ibu mau memilih yang efek apa. Di sini ada 3D, kemudian efek klasik, gitu. Bisa juga yang tampilannya seperti ini. Nanti kita coba bersama-sama. Oke, kemudian langkah selanjutnya, lah ini kalau ingin membuat video yang green screen tadi yang latar belakangnya warna hijau ya, ini video yang saya buat. Jadi pertama tadi menambahkan media. Jadi medianya ini kita tumpuk. Lah kita tumpuk itu caranya tadi ini, saya kembalikan dulu di sini ya. Jadi kita klik lapisan, kemudian pilih media. Nah nanti sama seperti pertama tadi kita arahkan ke video atau gambar yang sudah kita miliki di HP masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal menaruh media yang kedua, yang green screen tadi, diletakkan sesuai posisinya masing-masing. Jadi misalnya mau ditaruh di sebelah pojok kiri, pojok kanan, atau tengah, di atas juga tidak masalah. Nah setelah itu untuk bagian yang latar belakang hijau ini, itu bisa dihilangkan dengan cara ini ya, mengaktifkan kunci kroma. Nah, kunci kroma itu ada di sebelah sini, bagian sini. Nanti ada tulisannya kunci kroma. Nah, ketika diaktifkan, itu nanti otomatis background yang warna hijau ini dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi layar hijaunya akan hilang, tinggal video kita yang akan muncul dalam video tersebut. Kemudian selain menambahkan video, kita juga bisa menambahkan audio ya atau musik. Nah, caranya dengan mengklik ini di sebelah kanan ini ada audio. Audio ini tinggal diklik. Nah, nanti di sini tinggal pilih Bapak Ibu. Misalnya kita sudah mempunyai musik
di sini musiknya itu bentuknya MP3 ya. Jadi misalnya Bapak Ibu belum mempunyai, nanti bisa mendownload di Google banyak sekali itu yang musik-musik bentuk MP3, nanti bisa ditambahkan, atau bisa juga Bapak Ibu menambahkan suara lah. Suara ini berarti yang mengisi Bapak Ibu sendiri. Seperti kalau film kartun itu di dubbing gitu ya. Itu berarti kita menambahkannya adalah yang ini, yang bagian suara. Nanti suara Bapak Ibu yang akan masuk ke dalam video pembelajaran tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, jika semuanya video ini sudah selesai, langkah terakhir adalah kita klik ini tombol berbagi ini. Di bagian kanan ini untuk mengekspor ya. Nah, nanti bentuk ekspornya seperti ini setelah diklik tombol berbagi tadi. Pilihannya di sini bisa disesuaikan kualitas videonya, bisa yang paling bagus ini 1440 ya. Tapi biasanya saya menggunakan yang kualitas HD saja Bapak Ibu. Jadi ini kualitasnya 720 biasanya. Ini sudah cukup bagus dan kualitas video yang dikeluarkan juga sangat bagus. Nah, nanti terus ini tingkat kualitasnya juga bisa disesuaikan, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, nanti kalau sudah ditata semuanya, maka tinggal klik tombol ekspor di bagian bawah ini. Nah, maka ini nanti Bapak Ibu tinggal menunggu hasil video ekspor yang akan tampil gitu ya. Oke, mungkin itu untuk materinya lah. Kemudian mungkin ini saya bisa mempraktekkan sedikit caranya nanti ya Bapak Ibu ya.
Dan kita tulis saja teks apa yang saya makan. Setelah itu, ini ada pilihannya juga di bagian atas untuk warna tombol ganti saja disesuaikan warna apa yang ada pilihannya banyak sekali warnanya. Kemudian untuk jenis fontnya juga bisa di tombol AA. Nah, ini ada jenis font yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian bisa dibesarkan, kecilkan, ditaruh di atas, bawah tangan, menggunakan botol. Kemudian ini ada animasi masuk di sebelah kanan dan ada animasi masuk, animasi keluar, dan animasi keluar. Maksudnya animasi masuk. Dan ketika tulisan itu pertama masuk ke dalam tampilannya kan ya satu-satu. Bisa juga pilihannya adanya yang Bapak jika sudah kemudian untuk menambahkan audio di sini di suara-suara yang bisa kita gunakan sangat banyak sekali. Nah, kalau sudah saya suara ini dipakai tinggal klik ada plus. Nah, kalau otomatis nanti suara ini akan masuk ke dalam video. Kalau Bapak Ibu menginginkan suara dubbing itu pakai suara. Nah, maka nanti ketika Bapak menekan suara, ini tinggal klik saja tombol suara. Nanti otomatis dia akan merekam. Jika sudah selesai, mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Butut ya. Monggo Bu Tutuk. Ya, Pak. Ini sampun ya, Pak. Kita buka untuk sesi tanya jawab atau bagaimana? Ya, sesi tanya jawab. Monggo. Monggo Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan boleh langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofonnya atau bisa menuliskan di kolom chat. Monggo. Halo Bu Tutut, mau tanya dulu Bu Tutut. Ya, monggo Pak. Untuk rumah belajar itu kalau guru tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk siswa itu kan harus mengunduh dulu di Play Store dulu. Nah, kira-kira itu membutuhkan apa tuh untuk sedikit di HP atau Android anak itu. Karena nih yang kita pernah mendapatkan bantuan kuota dari Disdik itu kan dari Telkomsel yang 3 itu kan direkomendasikan untuk aplikasi-aplikasi tertentu sehingga kebanyakan ini di lapangan itu tidak terpakai.
mohon penjelasan dari itu, ini mungkin mewakili dari teman-teman yang ada di lingkungan komunitas MGMP ini. Mungkin nanti yang lain bisa ditanya. Demikian Bu Tutup, monggo. Ya Bapak, untuk rumah belajar ini bisa diakses dengan menggunakan kuota dari Kemendikbud Bapak Ibu. Jadi itu bisa dipakai. Demikian. Enggak, untuk anunya Bu, aplikasinya itu kan harus anak kan harus mengunduh dulu aplikasi rumah belajar itu di Play Store gitu loh. Nah, jadi masalah di lapangan itu memang kan kadang-kadang kan pengambil kebijakan di pusat itu kan juga belum memikirkan apa tuh anak-anak itu mampu atau enggak gitu loh. Nah, ini itu saya tanyakan, itu berarti kan untuk yang rumah belajar untuk siswa ini kan harus diunduh dulu di Play Store. Emang apakah begitu memang itu? Iya, bisa Bapak. Jadi dari Play Store bisa, dari webnya juga bisa, dan itu bisa semuanya menggunakan kuota dari pemerintah. Gitu. Ya, ya, Bu. Terima kasih. Monggo yang lain Bapak Ibu, ini mau ada teman-teman dari apa nih? Kalistiadi, ada Bu Tutus Dia nih, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, kan dipersilakan ini. Ya, mungkin menambahkan sedikit Pak ya, yang panjenengan tanyakan tadi. Jadi untuk portal rumah belajar ini, itu memang semuanya sudah tercover di kuota yang bantuan dari pemerintah itu. Jadi mulai dari login, kemudian pemakaian, mengakses video, kelas maya, laboratorium maya, semuanya yang ada di fitur-fitur rumah belajar itu, semuanya sudah tercover dan bisa diakses menggunakan kuota belajar yang diberikan pemerintah. Jadi mungkin ini salah satu apa ya, solusi kalau Bapak Ibu ini apa namanya, selama ini mungkin kalau menggunakan video itu via YouTube, itu kan kalau YouTube kan berbayar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan video pembelajaran melalui portal rumah belajar di sumber belajar, maka nanti siswa itu tidak mengeluarkan kuota pribadi, artinya bisa menggunakan kuota bantuan belajar yang dari pemerintah. Seperti itu, Pak. Iya, nggih, Pak, nggih. Nggih, terima kasih. Itu artinya untuk yang aplikasinya itu banyak menggunakan itu memakan penyimpanan enggak Pak itu, Pak? Oh, untuk ruang maksudnya, ruang penyimpanan HP-nya gitu. Iya. Kalau untuk ruang penyimpanan itu standar Pak, jadi kecil karena dia kan tidak menyimpan video hasilnya itu, dia hanya fasilitasnya membuka, jadi dia tidak otomatis menyimpan, kecuali kalau peserta didik itu ingin menyimpan. Tetapi kalau hanya menyaksikan video atau kegiatan lain seperti laboratorium maya atau apa itu, dia tidak akan menyimpan di ruang penyimpanan HP-nya, gitu Pak. Oke, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, halo. Teman-teman semuanya bangun. Ya mungkin ini ada pertanyaan dari chatting Pak, ditulis pesan ini dari Bapak Yayan Suryan. Ini pertanyaannya, aplikasi KineMaster untuk membuat video pembelajaran maksimal bisa berapa menit ya? Mungkin saya bisa menjawab. Jadi untuk KineMaster ini dibatasi berapa menitnya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajarannya durasinya 20 menit, 30 menit, bahkan sampai 1 jam. Tapi kalau 1 jam kan kalau terlalu panjang itu saya kira nanti anak-anak juga akan merasa bosan. Jadi disarankan kalau kita membuat video pembelajaran itu pendek, jadi di bawah 10 menit. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan yang lebih dari itu, ya silakan, tidak masalah. Artinya aplikasi KineMaster ini tidak dibatasi untuk berapa menitnya pembuatan video pembelajaran. Nanti untuk yang versi Pro, karena kalau yang di di Play Store itu kan versinya itu versi yang tidak Pro ya, artinya itu masih ada ini Bapak Ibu, apa ya istilahnya itu, yang tulisan mereknya gitu loh, KineMaster gitu.
watermark ya, ada watermarknya. Nanti mungkin yang versi Pro bisa saya share ke Bu Tutu untuk diteruskan ke MGMP IPA, gitu Bapak. Oke. Tambah lagi Pak Balis, ini sama Bu Tutu ada permintaan dari teman-teman untuk tadi yang masternya gini, master tadi itu juga nanti kami minta di-share di grup, juga termasuk nih permintaan dari teman-teman itu PPT dari panjenengan berdua, ini juga kami mohon saya minta nanti bisa nanti Bu Tutu untuk meng-share di grup, ya. PPT-nya PPT dari Bu Tutu juga PPT dari Pak Listiadi. Kami mohon jangan sangat untuk materi itu bisa di grup nanti untuk panduan belajar mandiri teman-teman di rumah masing-masing. Ya Pak, siap Pak. Nanti akan saya share setelah acara ini Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Halo teman-teman, semuanya bangun. Halo, monggo ini ada kesempatan, ada sharing dari teman kita. Katanya dengan materi yang disampaikan oleh Bu Tutu untuk Bu Tutu itu belajar rumah belajar dengan Pak Listi adalah juga menyampaikan tentang materi pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Itu kalau Pak Lis untuk aplikasi master itu tidak bisa diakses di PC ya Pak itu ya? Diakses di mana Pak? PC komputer. Oh, di PC. Di PC ini belum ada versi visinya Pak untuk KineMaster. Jadi baru tersedia untuk versi HP. Tapi insya Allah penggunaannya itu sangat mudah Pak. Jadi untuk istilahnya itu orang awam gitu ya, itu dengan membuka KineMaster itu bisa mungkin langsung mengaplikasikannya. Gitu, Pak. Jadi tidak terlalu ribet kalau yang versi visi kan yang bukan KineMaster ya Pak, itu kan agak ribet gitu. Dan berat kalau di laptop gitu Pak. Oke. Kan Pak. Oke, makasih Pak. Oke Pak. Ini rasanya beda kalau tatap muka sama tatap maya nggih, Pak Fakih ya. Ya, kita siasati aja Pak. Ini memang materi-materi yang kiranya anak-anak itu bisa. Kalau KMGMP kan kami sudah melakukan kegiatan pembuatan video pembelajaran kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Mufid macam-macam itu. Bahkan setiap saat itu Pak beliau itu selalu mengupdate materi-materi baru tentang pembuatan video pembelajaran untuk mensiasati pembelajaran jarak jauh ini. Kalau di MGMP itu alhamdulillah kita sudah melaksanakan, dan kalau ini ada pengayaan lagi dari Pak Listia dan Ibu Tutu itu merupakan tambahan dari kami untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang pembuatan video pembelajaran. Jadi untuk PJJ, untuk IPA sudah kita fasilitasi, dan materi-materi penting yang memerlukan penjelasan itu memang sebaiknya memang menggunakan video pembelajaran seperti yang Pak Listia disampaikan tadi, yaitu usahakan jangan sampai lama-lama karena itu kalau dia menggunakan kuota yang beli itu akan menghabiskan kuotanya tersebut ini. MGMP sudah Pak kami kita. Checking. Oke, monggo. Oh iya. Pak Sutarmin. Oke. Mas, ini sedikit informasi Mas. Untuk KineMaster di PC itu ternyata malah jauh lebih mudah Mas. Kita gunakan saja untuk bisa menginstalnya itu menggunakan ini Mas, emulator. Oh, emulator ya Pak. Emulator BlueStack. Itu ternyata saya menemukan KineMaster tanpa watermark. Ini bisa tak kasih contohnya. KineMaster. Ya, monggo Pak. Monggo Pak Sutarmin, monggo Pak. Silakan panjenengan berbagi, tidak apa-apa. Mohon Pak Listiadi untuk Pak Sutarmin untuk presentasi, tidak apa-apa. Monggo Pak. Ya, Bu Tutu, monggo Pak Sutarmin dikasih untuk biar bisa share screen. Oh enggak, mboten. Enggak usah. Ini saya tadi kan Mas Lis itu menyampaikan kalau
di Android ya. Kalau Android itu susah Mas kalau seusia kita orang-orang tua. Kemarin saya sempat mencari, memang saya punya di ini di Android itu kalau mau nambah footnote-nya itu sangat susah. Tapi ya Pak masalahnya. Kalau di PC atau laptop itu kan banyak. Jadi ketika saya mau menambah suara, menambah apa itu semua tampak. Beda kalau di Android. Kalau di Android itu kalau mau nambah harus videonya dinaikin sehingga nggak tampak gitu. Nah, ini juga KineMaster Pro Mas, Premiere Pro. Ya. Jadi harus kita install dulu apa emulatornya. Emulatornya ya Pak ya. Emulatornya namanya BlueStack gitu. Itu saja. Ya memang bisa Pak. Itu sedikit dari yang saya dapatkan itu loh selama ini. Sempat memang saya lama mencari KineMaster yang bisa diinstal di PC gitu. Saya tanya beberapa teman, katanya memang nggak bisa. Tapi setelah saya dapat ini Mas dari unggahan di YouTube, ada tutorial untuk itu bisa diinstal di PC dengan bantuan simulator gitu. Betul Pak. Gitu saja Mas. Terima kasih Mas. Matur suwun Pak. Masukan. Monggo yang lain Bapak Ibu silakan ini. Pak Agung ini mau tanya. Dari satu keluarga besar Bu Tutu. Nanti terima kasih Pak. Nanti kalau ada kesulitan tanya langsung ke narasumber lewat luring Pak. Oh iya. Iya kancane dhewe. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu, ini kesempatan nih kita masih waktu ada 15 menit lagi untuk mungkin berbagi pengalaman atau tanya jawab dengan teman-teman ini yang sudah mendapatkan pengalaman yang berharga ini. Monggo ini. Bu Nini mau tanya apa Bu Nini? Monggo Bu Nini. Monggo Bapak Ibu. Udah meneng wae to iki. Bentar ya Pak, saya webinar dulu. Silakan aja. Monggo Pak Eko Subanti. Mau tanya Pak? Nggih. Itu teman-teman sertifikatnya lo ya. Sertifikatnya ya, Pak. Sertifikat siap dalam proses. Nanti teman-teman informasi ini sekaligus ini untuk sertifikat dan sertifikat pelatihan kemarin, seminar kemarin itu kita upayakan untuk sertifikat, jadi kita tidak usah mengantarkan sana sini, tinggal nanti kita berikan alamatnya langsung nanti bisa mencetak sendiri ya Bapak Ibu. Ini kita upayakan seperti itu maksimal supaya kita lagi. Oke Pak, untuk sertifikat yang peserta nanti akan saya proses supaya Bapak Ibu bisa mendownload melalui HP-nya saja melalui WA supaya mudah nanti dicetak sendiri. Sedangkan yang pemakalah akan saya kirim langsung ke pemakalah melalui WA juga. Oke. Ya, karena pemakalah berkasnya tidak hanya satu, kalau peserta kan hanya sertifikat saja. Oke Pak, terima kasih. Pak Eko sudah membantu kita. Refreshing Pak, boleh Pak? Tak ajari simpos tangan pun ya kan nggak tahu pelajaran itu kan. Yo bener, ini diajarin enggak Pak?
Bu, tambah? Iya, Pak. Monggo yang lain Bapak Ibu nih. Dari itu ya. Wah, dengan sangat mampu. Sudah muncul di permukaan, mau bertanya silakan. SMP kan enggak. Ditulis di kolom chat juga enggak apa-apa, Bu. Bapak Ibu. Di kolom Tidak harus bersuara. Belum tekan terakhir. Sing daya didunding lho. Sing P1 R itu ya. P. Iki suaranya sopo ya iki. Monggo Bapak Ibu ini, kesempatan ini untuk bertanya Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mau tanya saya. Oke, monggo Pak Edi. Ini kaitannya dengan penggunaan rumah belajar. Kalau untuk Bapak Ibu guru, saya kira Android maupun PC-nya saya kira masih mumpuni ya, mungkin bisa untuk membuka itu dengan baik. Tapi untuk anak-anak ini apakah penggunaan HP yang dimiliki anak-anak yang mana kadang-kadang itu merupakan HP orang tuanya, itu apakah harus dengan spek tertentu atau semua spek bisa? Sebabnya kalau dengan spek tertentu itu banyak anak yang akhirnya tidak bisa mengikuti. Nah, itu ada cara atau teknik yang bisa menjembatani itu dengan menggunakan rumah belajar di semua spek HP. Begitu. Jadi terima kasih yang bisa dijawab sehingga bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan anak. Demikian Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Edi atas pertanyaannya. Ya Bapak, jadi untuk tipe atau spek HP yang harus dimiliki anak, itu memang tidak ada kriteria khusus Bapak. Jadi siswa-siswa itu bisa menggunakan HP masing-masing. Yang penting dia itu HP-nya kan Android gitu Pak. Minimal ya dia punya RAM 1 GB itu yang HP-HP sudah mempunyai RAM 1 GB itu sudah dapat dipakai untuk mengakses rumah belajar. Karena untuk mengakses rumah belajar ini itu tidak harus mendownload aplikasi sebenarnya. Siswa itu juga bisa melalui itu webnya langsung di HP. Jadi tanpa mendownload aplikasinya pun anak-anak itu bisa langsung mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Gitu Bapak. Jadi tidak membutuhkan spek HP tertentu yang dikhususkan. Mungkin Bu Tutu bisa menambahi. Intinya sama Bapak. Jadi memang untuk portal rumah belajar itu bisa diakses melalui web gitu. Kalau misalkan nanti spek HP-nya tidak muat untuk mendownload aplikasi melalui web pun tidak masalah. Bahkan kalau melalui web itu fitur-fiturnya lebih lengkap daripada yang di aplikasi gitu. Di aplikasi belum ada edugame, di web itu sudah ada edugame Bapak Ibu. Ngoten. Oke, gitu nggih Pak Edi nggih jawabannya. Ya, terima kasih. Kalau memang itu tidak harus mendownload, saya kira anak-anak akan ya lebih agak leluasa ya kalau di web itu sudah memang ada dan fiturnya lebih komplit. Saya kira anak tidak kesulitan karena biasanya HP yang dimiliki anak itu RAM-nya masih rendah, 1 atau 2 giga ya. Itu umumnya masih rendah dan mungkin kadang-kadang memorinya pun tinggal sedikit begitu. Jadi kalau harus download aplikasi saya kira mungkin mereka juga payah, mungkin nggak kuat mungkin. Ya, terima kasih jawabannya.
Iya, Pak. Terima kasih. Itu aja saya takut. Uang guru itu loh. Monggo masih ada yang bertanya? Ini masih 7 menit nggih, Pak Fakih nggih. Nah, kita terang ya. Masih ada 7 menit, sekitar 7 menit. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan kita bisa foto-foto dulu, Pak. Oh nggih, bisa Bu. Bapak Ibu mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya untuk bisa diambil gambarnya. Barang 1 atau 2 menit saja, Bapak. Oke, Bapak Ibu monggo ini untuk mengaktifkan kameranya mau diambil foto untuk bukti Pak Listiadi dan Bu Tutut sedianya ini. Ya. Mohon Bu Tutut dipandu, nanti saya yang ngambil gambarnya. Gerakan tangannya mungkin. Oh. Monggo Bapak Ibu, kita gunakan logo portal rumah belajar seperti ini Bapak Ibu. Oh ya. Pak Listiadi yang foto nggih. Kamu nanti ya. Agung, Pak. Agung. Ayo kita semangat membuat gerakan rumah belajar Bapak Ibu ya, semuanya ya. Bapak Ibu, kameranya bisa diaktifkan semua, videonya monggo. Kita mulai Pak Angge. Iya. 1, 2, 3. Sampun Pak Lis. Saya simpan dulu ya. Untuk slide selanjutnya, slide kedua. Ya, monggo. Saya hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampun Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin Pak Fakih mau ada sesuatu yang disampaikan untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak Fakih. Oke, terima kasih. Dan teman-teman di IPA, mudah-mudahan ilmu panjenengan sekalian ini berkah. Yana, wong cah wedok iki mau apa? Ini lagi mohon untuk materinya dan tadi itu masternya yang di master tadi itu mohon nanti ya Pak. Iku mohon sekali lagi matur nuwun ilmunya kepada saya dan teman-teman semuanya. Kan sih Pak. Mohon Pak. Mohon ya Pak. Oke, untuk acara ini mungkin saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Bapak Ibu MGMP mata pelajaran IPA, SMP dan MTS di Kabupaten Pati dan Bapak Fakih selaku Ketua MGMP-nya. Semoga apa yang telah kami sampaikan, saya dan Bu Tutut dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama di Kabupaten Pati. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, mungkin Bapak Ibu guru yang masih mempunyai agenda lain, setelah ini saya tutup bisa meninggalkan meeting ini. Kita tutup acara atau kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Mas ada. Kurang kita ya.
Pak Marudu, terima kasih atas pinjamannya. Iya, Ibu, sama-sama Ibu. Sukses ya, Bu. Ya, ini di sekolah, Pak. Iya, Bu, di sekolah ya. Ya, terima kasih, Pak. Waktunya saya setting sebenarnya 2,5 jam, Ibu. Masih ada sih. Iya ya, bateku wis mentek. Ya. Flip. Ya, Pak Marudut, Sitibang. Ya, selalu, Pak. Sama-sama, Bapak. Makasih Bu ya. Tadi sudah direkam kan Bapak? Oke Bapak Ibu, saya izin end ya. Udah bisa saya end ya Bu, tutup. Oke, monggo Pak. Saya juga izin live.